Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu kepada Allah dengan doa dimulai dari Al-Fatihah, kemudian sholawat dan doa ya. Kita sama-sama aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan. Hilang punya saya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah berdoa kepada Allah, semoga doa kita dijawab oleh Allah. Kita diberikan kemudahan dalam memahami apa yang akan kita pelajari dan kita bisa mengamalkannya. Untuk materi kita, bahasa Arab kita pada malam hari ini kita akan mempelajari tema yang kedua yaitu tentang isim ya. Jadi setelah kita menyelesaikan fiil dan juga sebelumnya sedikit kita belajar huruf ya. Tetapi huruf baru muqaddimah. Ini adalah kita masuk ke tema tentang isim atau kata benda. Sebelum kita melanjutkan ke bab isim, kita akan bahas dulu tugas kemarin ya, tentang kosakata yang saya ambil dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ya. Pertama kata zolamtum, kemudian yang kedua kata nara, yang ketiga kata ba'asnakum, yang keempat dollalna, yang kelima anzalna. Baik. Sudah ada yang mencoba mencari di kamus belum? Sudah. Belum saya, ya Allah. Baik. Bu Nafi berapa tuh? Ya. Naro nggak ketemu. Naro ketemu. Baik. Oke. Kita bahas sama-sama ya. Boleh Bu Nafiri. Kata zolamtum, fi'il madinya apa Bu? Zolama. Zolama. Lam, Stripnya apa Bu? Stripnya
kasroh, jadi yadlimu. Yadlimu, iya. Di Halaman kamusnya di halaman berapa, Bu? 882. Halaman Baik. berapa, Bu? Ada di 882, halaman Pak. 882. Iya. Arti kata dasarnya apa, Bu? Zalim, kalau di Al-Quran telah menzalimi. Ya, zalim. Kalau di Al-Quran telah menzolimi. Nah, di sini ada tum. Tumnya berarti antum. Jadi kalau antum diartikan kalian. Berarti kalau zolamtum diartikan bagaimana, Bu? Kalian telah menzolimi. Ya, betul ya. Kalian Tadi. telah menzolimi. Oke. Jadi saya ulangi, kata zolamtum itu fi'il madinya di kamus dari zolama. Stripnya kasroh berarti zolama yazlimu. Ya. Kalau disorobnya berarti wazan fa'ala yafilu. Kemudian halaman kamusnya Al-Munawir ada di 882. Kemudian artinya zolim, ya. Kemudian secara arti di dalam Al-Quran, zolamtum itu ada domir tum, kalian, antum. Berarti kalian telah menzolimi atau Kalian telah berbuat menzalimi. zolim, ya. Tidak lalim. Atau tidak lalim atau menganiaya itu sama ya zolim. Baik, kata yang kedua, kata naro. Oke, naro. Ini. Kira-kira ada yang tahu nggak nih kata naro? Pak Hairul? Itu neraka, Pak, ya? Artinya, Pak? Bukan. Naruh. Kalau di Al-Quran artinya melihat. Melihat. Ya betul. Kalau Al-Quran melihat. Berarti nazaro. Tapi kok jadi melihat kan nazar ya, Ustaz? Naro. Ini naro. Bukan. Enggak ada zalnya, Bu. Nah, belum ketemu, Ustaz. Nah, ini coba saya tanya. Kata naro ini kira-kira fi'il apa? Fi'il madi, fi'il mudhari, atau fi'il amr? Fi'il madhi. Fi'il madi. Kenapa, Bu, fi'il madi? 3 huruf. Nun, ro, i, alif. Ya, 3 huruf ya. 3 Ya, 3 hurufnya huruf. benar. Tapi fi'il madinya belum pas, Bu. Kira-kira fi'il apa nih? Amr. Fi'il amr. Kalau fi'il amr kenapa kira-kira, Bu? Karena tidak punya sifat mudhari, Ustaz. Tidak sifat mudhari. Itu ada huruf nun, Bu. Oh iya. Ada ya. Benar kan mudah. Berarti mudhari. Ada ya-nya belakang. Ya, ini adalah fi'il mudhari. Kalau saya Gitu. katakan fi'il mudhari, kira-kira teman-teman nyambung nggak? Tapi pendek sekali, cuma 3 Pendek sekali. Mau Baik. Biasanya mudhari 4. Ya, secara apa? Rumus Bahasa. umum, secara rumus Rumus umum, umum ya fi'il 3, mudhari 4. itu adalah 4 huruf, betul ya. Itu. Kita lihat kata naro ya, di sini kita lihat dulu ya. Kalau tanda fi'il maldi ya, tanda fi'il maldi hanya ada di jumlah huruf ya. 3 ya. Ya, Ustaz. Kalau tanda fi'il mudhari, nah di sini ada huruf nun ya. Kalau tanda fi'il amr itu paling huruf terakhirnya tidak berharokat ya, sukun. Baik. Artinya apa? Maaf, Artinya terputus saya melihat. tadi. Melihat yang naro itu ya. Oke. Untuk menentukan fi'il seperti ini, kita perhatikan. 3 huruf ini yang terakhir huruf apa ini? Ya. Nah, Alif. kalau huruf iya atau alif Ya. bengkok ya. Alif bengkok. Nah, kira-kira kalau fi'il seperti ini fi'il apa? Sahih apa mu'tal? Mu'tal, nakis. Mu'tal nakis. Tadi halaman berapa? Maaf. Halaman berapa, Bu? Belum, Pak, belum ketemu huruf. Belum ketemu halamannya. Oh, belum ketemu. Ya. Jadi ini betul fi'il mu'tal nakis ya, fi'il mu'tal nakis. Oke. Tandanya apa, Tat?
Itu terakhirnya ada huruf alif itu apa? Huruf ilah. Alif bengkok itu. Ya. Alif bengkok ya. Oke, Huruf gini. ilah ya. Ya. Sekarang kalau kita anggaplah kita ambil fi'il mudhari dulu ya. Jadi huruf nunnya sebagai tanda fi'il mudhari. Berarti kalau huruf nunnya fi'il mudhari tinggal huruf ro sama alif itu ya. Iya, Pak. Nah, berarti kalau cuma dua huruf kan fi'il madi kurang ya. Nah, di sini ada satu huruf yang hilang ketika fi'il mudhari. Jadi ini adalah naro ini fi'il mudhari, fi'il madinya itu adalah ada satu huruf yang hilang yaitu huruf hamzah dari Hamzah ya. ro kemudian hamzah a. Nah, di ro'a. Nah, silakan coba cari di kamus di halaman 460. Oh, 460. Ya. Di kamus Oh, Al-Munawwir di halaman 460 460. Di situ ada ro'a. Ro'a. Ro, hamzah, alif bengkok. Ya, ro'a ya. Artinya Ro'a. apa, Bu? Ya, Artinya apa? melihat. Melihat ya. Ini Jadi berarti kata naro itu berasal dari kata ro'a, stripnya Ro'a ya. patah kan? iya, Nah, ro'a ya ro. Jadi ya ro. ketika fi'il mudhari hamzahnya hilang, ro'a ya ro. Ya. Atau kalau mau cari di Google, coba silahkan cari di Google. Cara carinya asal kata dari naro gitu. Nanti akan ketemu itu asal kata dari ro'a ya ro. Ro'a ya. Asal katanya ro'a. Link yang pernah saya kasih yang Al-Ma'ani itu, nah itu di situ akan ketahuan. Kata naro itu berasal dari kata apa? Baik ya. Jadi naro di sini adalah fi'il mudhari ya Oh, dari bisa fi'il sama madi. dengan sebelumnya melihat ya. Oh iya ya, sama ya. Sama kan melihat artinya kan di dalam Al-Qur'an Iya ternyata iya. melihat kan? Ini fi'il mudhari ya, Tat? Ini fi'il mudhari. Nah, itulah kenapa kalau fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang susah kan? Karena perubahannya dari fi'il madi ke fi'il mudhari seperti itu. Untuk kata ro'a ternyata hamzahnya yang merupakan tanda mahmuz malah hilang kan? Ro'a ya ro seperti itu. Baik ya. Sekarang untuk kata yang ketiga, ba'asnakum. Selain Bu Napiri, yang lain sudah ada yang lihat kamus kata ba'asnakum? Pak Hairul, Icil, siapa lagi? Oke. Bu Napiri boleh. Ba'asnakum berasal dari kata apa, Bu? Fi'il madinya. Ba'asa. Ba'ain Bahasa. sa. Halaman Iya. 94. Halaman? Terus 94. Ya, 94. Asal katanya maknanya? Bangkit. Bangkit. Ya. Jadi Fi'il kalau mudhari'nya. ba'asnakum diartikan apa nih? Kami membangkitkan kamu. Iya. Yang di Al-Quran. Ya, kami membangkitkan Kalian. Maaf, kalian. asal Ya. katanya apa tadi, Tat? Asal katanya apa, Tat? Bahasa. Bahasa. Oh, Bahasa bahasa. ya. Kami membangkitkan kalian. Ya, kum itu kalian. Antum. Baik, untuk nomor 4, kata dolalna. Oke, sebelum Bu Napiri, yang lain dulu ada yang sudah lihat di kamus kata dolalna? Zolal bukan Pak Ustadz. Kenapa, Cil? Salah ya? Zola bukan. Dola. Iya. Bener apa salah? Lamnya tasdid.
Oh, lamnya tasjid ya. Tasjid enggak? Dol. Oh, lamnya tasjid di halaman 881. Oh Itu iya bukan. betul ya. Betul. Halaman 881. Bu Napili Mm-mm. sama enggak? Sama Pak, 881 Ya betul bola. ya. Bahasa Jadi tadi halaman berapa? Bahasa bahasa halaman 94. 94. Ya, oke. Ya. Jadi untuk nomor 4 kata dolalna itu berasal dari kata dolla ya. Huruf zo sama lam bertasdid berarti itu fiil apa itu Pak Hairul? Sahih apa mu'tal? Dolla. Pak Hairul kemana nih? Ya, Pak. Mu'tali. Belum, Kata belum, fiil dolla itu fiil sahih apa fiil mu'tal Pak Hairul? belum tahu, Pak. Belum tahu saya. Belum tahu. Oke. Icil. Kata dolla itu fiil sahih apa fiil mu'tal? Sohi ya Pak Ustadz. Sahih. Sahihnya jenis apa? Ada salim, ada mudhoaf, ada mahmud. Mudoa. Mudhoaf ya. Mudoa. Jadi sekali lagi ingat kembali pelajaran fiil ya. Fiil itu ditinjau dari segi huruf penyusunnya ada sahih, ada mu'tal ya. Kalau sahih ada 3, ada salim, ada mudhoaf, ada mahmuz ya. Kalau ada yang bertasdid itu mudhoaf, kalau ada hamzah itu mahmuz. Oke. Jadi dolla betul adalah fiil sahih mudha'af. Yang terakhir Bu Napiri, angzalna berasal dari kata apa Bu? Nazala Nazala. Stripnya apa 1409. Bu? Yanzilu. Yang Fastoh Oke. Di halaman berapa Bu? 1409. 1409. Oke ya. Ini, Wah, hebat. eh, Kami Asal katanya apa tadi? eh, Anzalna. Nazala ya. Nazala. Saya kirim ke grup nih jawabannya ya. Nazala. Nah itu jawabannya. Jadi angzalna itu berasal dari kata nazala. Jadi kalau diartikan angzalna apa Bu? Anzalna kami menurunkan. Ya kami Nah, menurunkan. Karena di situ ada na ya. Angzalna. Nanya nahnu kami. Baik. Untuk kosakata ini bisa dipahami semua. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke tema selanjutnya? Nazala tadi halaman berapa? Oh, 1409 ya Ya, tadi ya. 1409. Artinya, Artinya nazala itu menurunkan, turun. oh menurun. Oh, Turun, menurunkan. menurunkan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Baik. Itu kalau itu, Pak, kalau neraka itu tulisannya gimana, Pak? Kalau neraka, narun. Na-nya panjang. Berarti Oke, pakai Pak. alif dong belakangnya. Ya, setelah nun, alif, baru ro. Nggak pakai Alif iya. baru Narun. baru ro. Ya. Kalau ini kan naro. Yang panjang ro-nya kan? Hmm. Itu bedanya. Jadi, itulah kenapa kalau kita baca Quran, itu harus benar-benar panjang pendeknya pas ya. Tajwid Karena mafradnya. itu nanti Artinya udah berubah. artinya berubah, kemudian ya otomatis asal kata nanti akan berubah juga ya kalau kita Iya. cara membacanya salah. Baik, kita lanjut ke tema kita malam hari ini yaitu ini jawabannya ya tadi sudah saya share di grup Iya, iya. 81, tentang isim. 460, 882. Nah, Oke. tema isim ini adalah merupakan bagian kedua dari unsur penyusun dalam bahasa Arab ya. Hmm. Nah, karena kita sudah melewati tema fiil, maka nanti dalam contoh-contoh isim
ketika ada fiil maka kita akan kembali murojaah ya agar tidak lupa ya. Baik. Kita coba dulu apa maknanya tentang isim ini. Menurut para ulama, isim itu adalah secara bahasa memiliki arti yang dinamakan. Jadi sesuatu yang mempunyai nama Nama. itu disebut dengan isim. Gitu. Atau dalam Benda hal ya. lain yang mempunyai nama baik itu benda hidup ya yang berakal seperti manusia atau benda hidup lainnya yang tidak berakal atau juga benda mati ketika itu benda ya maka itu termasuk isim ya. Nah, para ulama memberikan tafsir atau penjelasan lebih luas dengan kalimat di bawah ini yang disebut dengan isim adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtaran bizamanin wad'an. Menurut para ulama, yang disebut dengan isim adalah kalimatun, sebuah kata. Dalat menunjukkan ala maknan atas makna ya. Fi nafsiha pada zat kalimat itu. Jadi kalimat itu mempunyai makna walam taqtaran dan tidak ada atau tidak disertai atau tidak diliputi dengan zaman ya. Zaman. Jadi kalimat itu mempunyai makna tapi maknanya tidak bersentuhan dengan makna. Jadi tidak mengandung makna waktu. Itu. Jadi kalau suatu kalimat mempunyai arti dan artinya tidak mengandung waktu, maka itu adalah isim. Seperti itu. Contohnya misalkan Zaidun, ini nama orang, Zaid ya. Kalau nama benda kitabun, kitab atau buku. Nah, di dalam isim ini semua yang benda makhluk hidup ya yang berakal dan tidak berakal atau benda mati kemudian nanti ditambahkan dengan beberapa poin yang dianggap isim. Nanti kita akan pelajari seperti kata sifat, maka itu adalah isim. Ya, seperti itu adalah itu isim. Nah, untuk lebih mengetahui dan mudah mengenal tentang isim, nah kita akan lanjut kepada tandanya nih, alamatul ismi. Ya. Kalau yang pernah ikut manhaji di awal, ini sudah disampaikan, tetapi nggak apa-apa, kita akan sampaikan lebih detail lagi ya, karena tidak semuanya ikut di manhaji. Ya. Jadi untuk isim ini memiliki ciri yang baku. Nah, ciri yang bakunya ada 6 ya. Jadi kalau ditanya ini kata isim atau bukan, lihat tandanya dulu ya. Kalau ada salah satu tanda yang 6 ini dan ini sifatnya baku ya, maka itu pasti isim. Kalau tidak ada salah satu tanda 6 yang baku ini, maka itu dipastikan bukan isim. Kalau enggak fiil, huruf. Ya. Tanda yang pertama adalah berakhiran tanwin. Tanwinnya an, in, un. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Jadi bila kita mendapati sebuah kalimat dalam bahasa Arab, baik dalam Al-Quran, atau hadis, atau teks bahasa Arab lainnya, ya, kalimat tersebut, kata tersebut diakhiri dengan tanwin, maka itu
dipastikan isim. Ya, seperti contoh Muhammadun. Ya, huruf terakhirnya dal dan harokat dalnya tanwin dhammah. Muhammadun. Nah, jadi kata Muhammad ini isim yang merupakan nama untuk seseorang yang biasanya laki-laki, ya. Biasanya laki-laki itu dinamai Muhammad. Baik. Untuk ciri yang kedua, kata yang disebut isim itu adalah berawalan alif dan lam atau diawali dengan alif lam. Jadi bila kita mendapati kalimat huruf pertama keduanya adalah alif lam, maka itu juga isim. Seperti contoh Alkitabu, ya. Kata Alkitabu itu diawali dengan alif lamnya sukun, kemudian kaf berharokat kasroh ki, kemudian ta berharokat fathah, alif sukun, kemudian baknya dhammah. Alkitabu, gitu kan. Al-Qur'anu, gitu kan. Al-Masjidu, dan seluruh kalimat-kalimat lainnya yang diawali dengan alif lam itu disebut dengan isim. Kemudian yang ketiga, tanda isim adalah berakhiran jer atau kasroh. Maksudnya apa? Ada suatu kata huruf terakhirnya berharokat kasroh. Yang pertama. Kemudian kita lihat sebelum di awalnya. Biasanya harokat kasroh di akhir itu awalnya ada huruf jer. Ya. Nah, jadi kalau di depannya ada huruf jer apa saja nanti kita pelajari, ya kan? Maka kalau ada huruf jer pasti itu adalah isim. Ada yang bikali ruba ila ala min fi'an wa tahata. Dulu yang pelajaran pertama sekali ya kita pelajari huruf jer yang dilakukan. Kemudian yang keempat didahului nida atau huruf panggil. Itu dalam bahasa Arab huruf panggil itu ya. Ya misalkan ya Allah. Atau kita ya aladina amanu, ya fulan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, gitu ya kan. ayuhan nas, Atau misalkan ya abi, ya umi, gitu kan. Atau yang lainnya kita manggil, maka yang dipanggil itu pasti isim. Karena nggak mungkin memanggil kata kerja, ya kan? Nggak ada fiil dipanggil, ya pergi, ada nggak? Nggak ada, ya. Ya duduk, nggak ada. Jadi yang dipanggil pasti isim. Kemudian yang kelima adalah musnad ilaihi. Nah ini musnad ilaihi itu adalah mubtada atau fa'il. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat. Nah, jadi kalau mubtada ini berarti harus melihat ke tanda nomor 1, nomor 2. Nah, gitu kan. Kalau enggak nomor 1, nomor 2. Dan dia berada di awal kalimat. Contohnya di sini nih, Muhammadun ya. Muhammadun Rasulun. Ini adalah Muhammadnya ini mubtada ya. Rasulunnya ini khobar dalam bahasa Arab. Jadi ketika ada isim dengan tanda tanwin atau tanda alif lam berada di awal kalimat atau di awal ayat itu disebutnya mubtada. Gitu. Jadi mubtada bisa dikatakan awal kalimat kan? Ya. Mubtada ini kan berasal dari kata bada'a ya bada'u. Kemudian atau fa'il. Fa'il apa? Fa'il itu adalah isim yang letaknya setelah kata kerja. Ya. Jadi kalau ada isim dengan ciri nomor 1 dan nomor 2,
kemudian letak dalam kalimat sempurna itu berada setelah fiil, seperti contoh ja'a Muhammadun, ya. Kata Muhammadun itu kan letaknya setelah kata ja'a. Ja'a itu fiil, ya. Ja'a itu fi'il ya. Nah, katakan Fi'il madi. fiil apa? Fiil madi, ya. Ya. Fiil madi apa? Saya Pak Mu'tal. Oh, kalau belakangnya kasroh itu, belakangnya fathah itu mu'tal, bukan? Mu'tal apa? Ada misal, ada ajwab, ada nakis, ada lafif. Wah, lu masih bingung. Masih bingung? Kan fiil mu'tal ada 4. 4. Ada misal kalau huruf ilahnya di awal, ya kan? Di awal. Kalau Ya. ajwab, huruf ilahnya di tengah, ya kan? Nah, Kalau huruf ilahnya di akhir, nafis. Kalau huruf nafis ini. ilahnya ada 2, itu lafif. Ini nafis ya. Oke. Ada yang tahu, Bu Napiri, ja'a ini fi'il mu'tal apa, Bu? Mu'tal ajwaf. Ajwab. Betul, ya. Ja'a ini adalah mu'tal ajwab. Kenapa ajwab? Karena ja, alif, terus hamzah. Alifnya ini kan yang huruf ilah di tengah. Berarti ajwaf. Kalau hamzahnya? Oh gitu. Kalau hamzahnya enggak. Iya, betul ya. Jadi Bukan huruf ilah. huruf ilah itu yang alif yang tengah. Kalau hamzah iya. kan bukan huruf ilah, ya. Perhatikan. Iya. Bedakan, ya, hati-hati. Huruf ilah itu alif, bukan hamzah. Jadi kata Alif, ya. ja'a ini adalah fi'il mu'tal ajwab. Karena tersusun daripada huruf jim, huruf sahih, alif, huruf ilah, kemudian hamzah, ini huruf mahmuz, ya. Jadi yang huruf ilahnya di tengah, maka disebutnya ja'a ini adalah fi'il mu'tal ajwab. Yang lain bagaimana, bisa dipahami? Ajwab. Karena ya suka membingungkan ya karena alif diikuti dengan hamzah di atasnya itu suka. Ya kan? Intinya gini, bedakan antara alif dengan hamzah, ya. Hamzahnya. Nah, gitu. Nah, Yang lain, Icil, Batak, iya. atau yang baru gabung, siapa? Sudah. Bisa dipahami? Bisa Pak Saya, Pak. Ustadz. Bu Ria, Saya, Pak. Ya. Pak bisa, Khairul ya. tuh. Atau Pak Pak Khairul Khairul tuh. mau nanya? Mau nanya, Pak, itu hamzahnya kenapa berdiri sendiri, Pak? Hamzahnya bukan di atas alif, Pak, atau di bawah alif? Gimana, Pak? Oh, baik. Jadi hamzah di sini berbeda dengan alif sebelumnya, Pak, ya. Jadi di situ susunannya jim, alif, hamzah. Nah, kalau hamzahnya ditulisnya di atas alif, nanti alifnya hilang jadi hamzah. Bisa dipahami? Nah, ini yang pernah saya sampaikan dulu. Nanti kita akan mempelajari sebuah kitab kecil ini, itu cara penulisan hamzah. Ya. Jadi ini ada satu kitab kecil, jumlah halamannya ada sekitar berapa ini? Ada sekitar 40 halaman. Ini semuanya menjelaskan tentang cara penulisan hamzah. Ini bukunya berbahasa Arab semua, ya. Ini buku kitab yang biasa dipelajari di pesantren Gontor. Nah, kalau Bapak Ibu yang mungkin berasal dari Jawa Timur, sekali-kali main ke Gontor itu di toko bukunya banyak sekali kitab-kitab kecil yang dikarang oleh ulama-ulama Indonesia tentang materi-materi bahasa Arab. Saya ulangi, ya. Untuk tanda isim yang kelima itu ada musnad ilaihi. Musnad ilaihi ini ada 2 macam, yaitu mubtada dan fa'il. Apa itu mubtada? Mubtada itu adalah
isim dengan tanda nomor 1 diakhiri tanwin, atau isim dengan tanda nomor 2 diawali alif lam, berada di awal kalimat atau berada di awal ayat. Ya, maka contohnya di sini Muhammadun Rasulun, ya. Di sini bawahnya Muhammadun Rasulun. Muhammad ini isim dengan tanda nomor 1 diakhiri tanwin, kan? Nah, dia berada di awal kalimat Muhammadun Rasulun. Maka kata Muhammadun ini adalah mubtada. Seperti itu. Kemudian yang kedua fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il adalah isim dengan tanda nomor 1 diakhiri tanwin atau dengan tanda nomor 2 diawali alif lam dan berada setelah kata kerja. Nah, kata kerjanya mau fi'il madhi, fi'il mudhari boleh. Seperti di sini contohnya jaa. Jaa ini kan tadi kita bahas ini adalah fi'il madhi dengan jenis mu'tal ajwab. Setelah kata jaa, setelah fi'il jaa itu ada kata Muhammadun. Maka Muhammadunnya di sini sebagai fa'il. Itu yang disebut dengan musnad ilaihi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Belum Pak Ustadz. Baik ya. Yang lain cukup. Nah, kemudian tanda yang keenam itu adalah bisa diidofahkan atau idofah. Idofah itu apa? Disambungkan. Dua kata menjadi satu makna yang lebih spesifik. Misalkan ya, kata Rasulu sama lafaz Allah. Nah, ini kan dua kata. Ya, kata Rasulu kemudian lafaz Allah. Kalau dipisah itu artinya Rasulu itu utusan, Allah itu ya Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau dipisah kata Rasulu artinya utusan itu umum. Bisa utusan raja, bisa utusan kepala misalkan kalau di kantor kepala kantor atau kalau di pemerintahan apa gitu ya. Jadi utusan seseorang. Tapi kalau disambungkan dengan lafaz Allah Rasulullahi, maka ini maknanya sudah lebih spesifik kepada utusannya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan idhofah. Dan tanda idhofah huruf yang kalimat yang kedua di sini lafaz Allah, harokat terakhirnya itu kasroh. Rasulullahi, ya, Rasulullahi. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Itu berarti Rasulullah itu fiil Pak ya? Rasulullah itu fiil. Rasulu ini isim Pak. Isim ya? Iya. Utusan. Utusan. Bukan, kalau fiil kan mengutus. Ya, mengutus. Di sini adalah utusan. Jadi gini Pak, sedikit saya tambahkan. Kata atau kalimat Rasulullahi, ya, kalimat Rasulullahi, ya, itu terdiri daripada dua kata, yaitu kata Rasulu sama Allahi, ya kan? Nah, ketika dipisah, perhatikan, ketika dipisah, ini sebelum diidhofahkan, nah kata Rasulu ini sebenarnya harokat lamnya itu adalah tanwin. Nomor 1 nih, Rasulun. Kemudian lafaz Allahnya sebelum diidhofahkan itu bukan Allahi tapi Allahu. Dia tanda isimnya nomor 2 alif lam. Ya kan? Ada alif lam. Nah, ketika diidhofahkan maka kata yang pertama Rasulun itu tanwinnya hilang menjadi
harokat biasa. Kalau tanwin domah berarti menjadi domah biasa. Rasulun menjadi rasulu. Yang Allahunya menjadi Allahi. Nah, baru disebut dengan idhofah. Yang rasulu disebut mudhafun, yang Allahi disebut mudhafun ilaihi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Pak Ustadz. Bisa. Yang lain? Bisa Ustadz. Baik. Itu Bu Pak, Lia? berarti kata Rasulun itu kalau dia sebagai fiil arsal apa? Arsalu Pak. Kalau rasulu fiilnya dari saya mau tanya nih sebelum saya jawab. Pertanyaan bagus Bapak Khairul. Teman-teman yang lain, kira-kira kata rasulu kata kerjanya apa nih fiil madinya? Ro sin lam. Ro sin lam. Oke, yang lain? Bu Napiri jawab ro sin lam. Yang lain? Sama Pak Ustadz. Sama. Yang lain? Bu Ria, Bu Risa? Oke, ya. Kata rasulu. Pertanyaannya apa, Zat? Tadi putus saya, Zat. Pertanyaannya apa, Zat? Kata rasulu ini kan isim. Kalau Ya. kata kerjanya apa? Kata kerjanya kita lihat kan kalau fi'il madi kan 3 huruf, ya kan? Di sini ada 4 huruf. Kita ingat huruf yang dihapus Rasul. ada 10 kan? Masih ingat gak huruf Ya. yang dihapus? Sa'al tumuniha, ya? Huruf sin, huruf hamzah, huruf alif, lam, huruf ta, mim, nun, iya, ha, alif, ya. Itu adalah huruf-huruf yang dihapus. Di sini ada wawu, ya, soal tumu, ya. Ada huruf wawu, maka wawu yang dihapus. Jadi rasulu itu berasal dari Dulu. fi'il madinya rosala. Nggak salah ya. Nah, isimnya rasulun. Nah, karena Rasulun. diidofahkan, domahnya hilang. Jadi rasulu. Allahi. Seperti itu. Itu cara mengidopahkan ya. Cukup? Perlu diulangi lagi? Cukup. Cukup. Ustadz, boleh ulangi dijelaskan yang nomor 5, Ustadz. Tadi saya agak ketinggalan. Oke, ulangi, nggak apa-apa ya. Nomor 5, tanda isim nomor 5 itu adalah musnad ilaihi. Apa itu musnad ilaihi? Musnad ilaihi itu adalah mubtada atau fa'il. Atau yang termasuk musnad ilaihi itu ada 2. Yang pertama mubtada, yang kedua fa'il. Nah, lalu apa mubtada? Mubtada itu adalah isim dengan ciri nomor 1 atau nomor 2. Ya. Ingat, yang disebut mubtada adalah isim dengan ciri nomor 1 atau nomor 2. Salah satunya saja. Berada di awal kalimat sempurna. Atau berada di awal ayat. Maka itu disebut dengan mubtada. Contohnya di sini Muhammadun Rasulun. Perhatikan. Kata Muhammadun ini adalah isim dengan ciri nomor 1 akhiri tanwin ya. Kemudian posisinya berada di awal kalimat Muhammadun Rasulun. Maka kata Muhammadun karena dia isim dengan ciri nomor 1 yaitu akhiri tanwin, secara letak kalimat berada di awal kalimat itu disebutnya mubtada. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Ustadz. Baik. Yang kedua fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il adalah isim dengan tanda nomor 1 diakhiri tanwin atau dengan tanda nomor 2 diawali alif lam. Salah satunya saja ya. Karena nomor 1 dengan nomor 2 ini nggak bisa bergabung ya. Jadi tanda tanwin dengan tanda alif lam dalam isim nggak bisa ada dua-duanya dalam satu kalimat. Karena ini ibaratnya seperti air dan minyak ya, nggak bisa bergabung.
Jadi yang namanya fa'il adalah isim dengan tanda nomor 1 diakhiri tanwin atau dengan tanda nomor 2 alif lam di awal dan posisinya berada setelah kata kerja. Contohnya di sini ja'a Muhammadun. Nah, kata Muhammadun ini adalah isim dengan tanda nomor 1 diakhiri tanwin, posisi dalam kalimat setelah kata kerja ja'a. Maka Muhammadun itu adalah fa'il. Bisa dipahami, Ibu? Bisa, bisa. Ustaz. Baik. Ada lagi yang mau sampaikan? Baik, kita lanjut ya. Nanti di dalam contoh-contoh akan mudah memahami lagi. Nanya Pak, itu mubtada artinya apa Pak? Nah, mubtada itu berasal dari kata bada'a. Fi'il madinya bada'a ya bada'u. Nanti ketemu di bab apa itu di sorobnya mubtada. Mubtada itu adalah isim yang berada di awal kalimat atau di awal Oke. ayat kalau ayat. Mubtada sendiri artinya apa Pak? Tadi mubtada itu isim yang mengawali, Mengawali. ya kan, dari bada'a memulai. Jadi mubtada itu sudah menjadi istilah isim yang memulai kalimat sempurna atau mengawali sebuah ayat. Misalkan kalau dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kata alhamdu, ini kan udah hafal ya. Kan itu ayatnya diawali dengan alhamdu. Alhamdu, tanda isimnya apa coba? Alif lam. Alif lam. Kemudian dia berada di awal ayat kan? Betul. Nah, maka seperti kata alhamdu itu disebutnya mubtada karena isim dengan tanda alif lam dan berawal dan berada di awal ayat. Oke. Yang lain bisa memahaminya? Iya Pak. Oke. Kita praktekkan ke contoh-contoh nih ya. Sekarang kita mulai dari contoh yang tanda isim dengan tanwin. Surat Al-Baqarah ayat 2. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Nah, pada ayat ini ada kata hudan, ya, kata hudan. Ini diakhiri dengan tanwin. Tanwin. Coba saya mau tanya ke Pak Khairul. Iya Pak. Selain isim yang bertanda tanwin di ayat ini, ayat pertama, ada nggak tanda isim dengan yang lain, Pak Khairul? Ada Pak. Itu Alkitab. Alkitab, Alkitab. bagus ya. Alkitab itu tanda isimnya apa, Pak? Alif lam. Alif lam. Bu Nafiri, ada nggak di ayat ini selain kata Alkitab sama hudan yang termasuk isim? Muttaqin. Ya, Bu? Dzalika itu isim Ustadz. Isim isyarah. Isim isyarah. Kalau menggunakan tanda isim dulu yang 6 ada nggak, Bu? Selain dalika. Hudan sama Alkitab aja Ustadz saya. Sama Alkitab Ada aja. Pak. Ada lagi. Oke, nggak apa-apa. Yang lain, Icil, Pataka, atau Icil dulu ada nggak? Selain Nggak ada Pak Ustadz. nggak ada. Saya putus tadi, jadi nggak nyambung. Pertanyaannya Pataka, pada ayat dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, ini tadi sudah disebutkan isim hudan dengan tanda tanwin. Kemudian Alkitab dengan tanda alif lam. Selain itu ada tanda isim dengan yang salah satunya dari 6, ada nggak, Pataka?
Putus suaranya, Tat. Ya, Putus-putus. betul. Yang Bu Risa? Sepertinya hanya 2 Ustaz. Hanya 2. Ada Pak, Sebentar. ada. Bu Ria, entar Pak. Bu Ria, Pas, Pak. kenapa Bu? Pas, Pak Ustaz. Masih belum tahu lagi. Oke. Pak Herul yang mana? Ada lagi yang mana? Itu Pak, lil mutakin. Kenapa ilmu takin? Diawali dengan huruf jar, Pak. Huruf jarnya apa? Li. Oke, betul ya. Lil muttaqin itu diawali dengan huruf jar li, kemudian dan setelahnya itu ada alif lam sebenarnya ya. Jadi lil muttaqin itu li sama alif lam. Nah, alif karena lamnya sukun, alifnya juga sukun, salah satu dihilangkan yaitu alif. Jadi lil muttaqin ya. Jadi lil muttaqin ini tanda isimnya adalah jar li ya, huruf jar lam, kemudian alif lam. Oke, terima kasih. Sekarang ke ayat kedua ya. Saya bacakan, mohon ikuti sama-sama ya, biar kita dapat pahala nih ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Oke. Alaihim. Ya. Jadi pada penggalan ayat ini ya, ini satu penggalan ayat aja ya. Pertama untuk tanda tanwin ada di kata sawaun ya. Itu berharokat tanwin. Oke. Ada lagi isim nggak selain sawaun dengan tanda yang lain? Ada yang tahu silakan. Oke, belum kita pelajari ya huruf jarnya. Kita lanjut ke ayat ketiga. Saya baca, mohon diikuti. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Silakan sama-sama. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah marado. Baik. Pada ayat ini juga penggalan ayat ya, Surah Al-Baqarah ayat 10, ada kata marodun ya. Marodun ini dengan tanwin, jadi ini tanda isim dengan tanwin. Ada lagi enggak selain kata marodun yang merupakan tanda isim? Banyak Pak. Apa Pak Herul? Itu qulubihim, fi qulubihim. Allahu iya. Terus apa lagi? Maradun juga Pak. Maradun. Marodo. Ya, apa lagi? Maradon. Qulubihim. Qulubihim apa Pak Herul? Itu diawali dengan huruf jar Pak. Huruf jar apa? Huruf jar itu fi-nya Pak. Fi huruf jar. Qulubihim ini apa nih? Selain tanda huruf jar. Ada domirnya Pak di belakang. Ya, domir. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tambahan dari saya. Kata qulubihim dia isim. Isimnya apa? Tanda isimnya lumayan ada berapa nih? Yang pertama huruf jar, fi, kemudian qulubi itu dia idofah kepada him. Asroh. Idofah dulu. Asroh belakangnya. Idofah dulu kepada him. Ya. Kemudian himnya itu dia isim domir. Seperti itu. Baik. Nanti kita bahas kalau sudah di bab huruf jar ya. Baik. Di ayat keempat. Saya baca, mohon ikuti.
Walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Silakan sama-sama. Walahum Walahum azabun azabun alimun bima alimun bima kanu kanu yaksibun. yaksibun. Baik, ya. Pada ayat ini ada dua kata yang bertanwin, yaitu azabun sama alimun. Nah, ini adalah isim dengan tanda tanwin. Oke, saya mau tanya nih. Pada ayat ini, Bu Risa, ada kata kerja nggak, Bu Risa? Ada Ustadz. Yang mana, Bu? Yaktibun. Yakdibun, bagus ya. Oke, Bu Ria, selain yakdibun, ada kata kerja lain nggak? Kanu Sebentar. Icil, ada kata kerja selain yakdibun? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Bu Napiri, selain yakdibun, ada kata kerja lain? Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Pataka tadi apa? Kata kerja? kanu Kanu. Oke. Saya mau tanya ke Bu Ria. Bu Risa tadi ya. Yakzibun itu fiil apa, Bu Risa? Ilmu Dori Ustadz. Fiil mudhari tandanya Ya di depan. iya di depan ya. Anita ya, ya Ana itu betul ya. Kalau pataka, kanu fiil apa, pataka? fi'il mudhari fi'il madi Fiil madi. Asalnya dari kata apa fiil madinya? kana Kana yaku yakulu yakunu. Oke. Ya yakulu fiil apa? Fiil mu'tal apa fiil sahih? kanu ada huruf ada alifnya di situ berarti eh, eh, mu'tal. Mu'tal. Oke, betul ya fiil mu'tal. Jadi di sini walahum adzabun alimum bima kanu yakzibun itu kata kerjanya ada dua, kanu sama yakzibun. Baik. Ayat kelima. Masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Silakan sama-sama baca. Masaluhum Masaluhum kamasalil ladzi istau kodanar. Nah, ini yang tadi Pak Hairul kata apa? Yang api neraka ini naro ya. Nih tulisannya begini Naro. Pak. Nun, alif sama ro ya. Nih yang api. Neraka. Kalau yang melihat naro ya tadi kan nggak pakai Yang alif. pakai alif. Ya, jadi kata naro ini kata kerja apa? Ini kata benda isim ya, kata tanwin. Kalau yang kata kerja naro ya, apa nunnya pendek nggak pakai alif. Baik, ada kata kerja nggak di sini, Bu Ria? Istau. Masaluhum. Halo Bu, ada kata kerja nggak menurut Bu Ria di ayat ini? Yang istauqoda gitu. Istauqoda. Oke, istauqoda itu kira-kira Fi'il apa? Pil apa boleh? Pil apa nih? Madi mudhari amar. Amr. Katakan amar. Buria apa Bu? Bu Nafiri istauqoda pil apa Bu? Icil istauqoda pil apa?
Mudhari gitu. Istaqoda. Fi'il Mudhari. madi, mudhari, amar. Mudhari kayaknya. Lupa. Nah, artinya apa? Istaqoda. Pak Hairul, istauqada, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fiil fiil amr Pak. Ada alifnya depan itu Pak. Ada alifnya. Oke. Ini adalah fi'il madi. Fi'il madi ya? Siapa yang tahu fi'il madi? Kenapa fi'il madi? Kenapa fi'il? Karena sudah dilakukan ya? Bukan. Ya, secara makna begitu. Tetapi di sini secara ilmiahnya kenapa disebut fi'il madi? Perhatikan ini hurufnya ada berapa? Pertama alif, sin, kedua, yang ketiga ta, yang keempat wawu, yang kelima ko, yang keenam dal ya. Fi'il madi itu paling banyak 6 huruf. Iya. Gitu. Jadi memenuhi syarat ini. Secara huruf memenuhi syarat. Gimana saya menjelaskannya ya? Ini memang ada di bab sorob nanti. Jadi begini. Ini asalnya dari wakoda. Ya. Asalnya dari wakoda ditambah alif, sin, sama ta. Ini adalah huruf tambahan yang artinya adalah untuk melakukan suatu permintaan menyalakan kalau di sini ya. Jadi seperti orang yang meminta menyalakan api gitu kan. Atau kalau di dalam kalimat yang sering kita pakai istighfar. Kata istighfar, nah istighfar. Kebayang nggak dalam benak kata istighfar tulisannya? Kebayang Pak. Kebayang. Itu kira-kira berasal dari kata apa istighfar itu? Gafaro Pak. Gafaro. Hah? Gafaro. Gofaro. Istighfar kan gin. Itu istighfar itu berasal dari kata gofaro. Kata gofaro itu artinya mengampuni. Mengampuni ya. Nah, tapi kalau kita minta ampun kepada Allah, gimana ucapannya? Mohon ampun. Kita memohon ampun kepada Allah. Ucapannya bagaimana? Astagfirullah. Nah, astagfirullah. Jadi gofaro itu ditambahkan dengan kalau astagfirullah berarti ada alif, ada sin, ada ta kan? Ya. Nah, itu yang menjadikan perubahan nanti dalam ilmu shorof kalau kita belajar fi'il, ini nanti adalah bab pengembangan fi'il ya. Gofaro itu artinya mengampuni, tapi kalau kita meminta ampun itu astagfirullah. Misalkan ghafarallahu danban atau ghafarallahu danbat taibin, ya kan? Allah mengampuni dosa-dosa yang bertaubat. Nah, tapi kalau kita memohon ampun kepada Allah, astagfirullah. Dari ghafara menjadi kata astagfirullah. Alif, sin, sama ta tambahannya. Nah, di sini waqada menjadi istauqadah. Nah, ini mukadimah saja ya. Jadi yang belum nyambung nggak apa-apa. Insya Allah nanti kalau setelah isim selesai, kira-kira Bapak Ibu sekalian, mulai pekan depan, kalau saya tugasnya kasih menyambung kalimat, kira-kira mau nggak? Mau. Insya Allah. Jadi misalkan selama ini kan saya mengambil contoh dari ayat Al-Quran kan. Ya Rasulullah. Ayat ini kan firman Allah. Nah, bagaimana kita membuat kalimat dalam bahasa Arab untuk kalimat sehari-hari? Kira-kira kalau tugasnya seperti itu mau nggak? Mau. Nah, Dicoba Pak.
Coba ya. Jadi biar kita bisa belajar membuat kalimat ya. Oke, insya Allah ya. Kaifa haluna? Ya misalkan saya mau pergi ke kantor misalkan gitu kan. Saya mau Nah, makan misalkan ya. huruf Jadi seperti itu nanti saya akan kasihkan kalimat-kalimatnya ya. Baik, insya Allah mulai pekan depan ya. Karena kalau ayat kan ini firman Allah ya, nggak bisa koroja. Anak koroja. ya. Baik, Baik. ini untuk tanda isim dengan tanwin ya. Untuk kata istauqoda yang tadi saya bahas itu jangan dibikin pusing dulu. Nanti insya Allah di bab sorob kita belajar ya. Baik, kita lanjutkan dulu ke tanda isim yang alif lam ya. Nah, sini alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Sekarang saya minta satu-satu ya. Coba Bu Napiri silakan baca ayat pertama Bu. Ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik Bu. Selain kata alhamdu, ada isim lain dengan alif lam Bu? Allah Allah Al-Alamin. al-alamin. Baik. Al-alamin. Betul ya. Pak Hairul, silakan ayat kedua Pak Hairul dibaca. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Ini tanda isimnya apa, Pak Hairul? Ar-Rahman itu alif lam, Pak. Alif Keduanya, lam Pak. ya, dua-duanya alif lam. Oke. Ayat ketiga, silakan Pak Taka. Maliki yaumiddin. Ada isim selain adin? Kata adin tanda isimnya apa, Pak Taka? Alif lam. Selain adin ada isim nggak? Malik. Yaumi. Yaumi, kenapa Yaumi isim? Tanda isimnya apa? Kasroh minya itu Oke. Kasrohnya kenapa itu? karena ada huruf jer. Huruf jernya mana? Liki. Li. Li yang mana? Itu Maliki satu kata, Pak. Oh iya, satu kata ya. Nih. Ada yang tahu nggak? Kalau saya katakan Maliki sama Yaumi juga isim. Ada yang tahu nggak alasannya? Karena idhofah Idopah yang mana, Bu? Maliki. ke adin. Gue yang menyambung Ustaz. Ya, betul ya, idopah. Maliki itu idopah ke Yaumi. Yaumi Oh gitu ya. idopah lagi kepada Adin. Oh ini sambung semua ya. Ya, nyambung semua. Oke. Ayat keempat, Icil, silahkan. Ayat keempat Ya, yang ihdinas ya. iya betul. Ihdinas siratal mustaqim. Yang as-sirata tanda isimnya apa, Icil? Alif lam koma alif lam. Alif lam. Al-mustaqim tanda isimnya? Sama alif lam. Kalau ihdina isim atau fiil? Fiil. Fiil apa? Madi, mudhari, amr. Mudore. Kenapa mudhari? Soalnya hurufnya ada A-nya. Alif. Ada alif itu bukannya amr. Amar ya Pak Ustaz. Ada sukun juga tuh. Amar tuh. Ya, ihdina di sini adalah fiil amr. Kalau yang fiil mudhari hamzah ya, Icil, bukan alif. Oh iya, Kalimat iya, perintah. salah. Ingat, kalau yang fiil mudhari itu anitanya itu a-nya hamzah, bukan alif. Oke, Bu Risa, ayat Hanya Pak Ustadz, Icil mau nanya dulu. boleh, silakan. Kalau alazina itu juga isim berarti. Alladzina isim. Oke, betul isim. Icil tahu alasannya kenapa isim? Soalnya kan alif lam. Ada alif lamnya ya? Iya, alif lam betul.
Selain alif lam, alladzina itu adalah termasuk isim yang apa kategori apa yang disebut isim ya. Jadi ada beberapa poin yang nanti dinamakan isim. Itu adalah isim mausul namanya. Isim mausul. Alladzina itu. Tapi memang secara huruf dia ada alif lam juga betul. Paham, Cil? Paham, Pak Ustadz. Oke. Bu Nisa silahkan ayat ke-5. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik. Amin. Di sini yang isim dengan alif lam yang mana, Bu? Al-maghdubi sama Ad-dallin, oke. al-dallin. Selain Al-maghdubi. al-maghdubi sama ad-dallin ada isim lagi nggak, Bu? Nggak ada sepertinya. Nggak ada, ya. Sebenarnya ada him, itu domir, tapi belum kita pelajari. Ya. Oke. Ya, itu adalah contoh-contoh isim dengan alif lam. Baik, satu slide lagi. Ya, ini tanda isim dengan huruf jar ya, kasroh atau didahului huruf jar ya. Bikali rubba ila ala min fi'an wa tahata. Bu Ria masih ingat lagunya nggak, Bu? Kurang, Bos. Kurang. Ada yang masih ingat nggak lagunya nih, huruf jar yang dulu pertama materi. Ingat Ustadz. Boleh, Bu Nafiri silakan. Suara saya jelek tapi ya. Nggak apa-apa. Bikali rubba ila ala min fi'an wa tahatta. Ya, betul ya. Bikali rubba ila ala min fi'an wa tahatta bikali rubba ila ala min fi'an wa tahatta min fi'an wa tahatta. Nah, itu adalah Singkatan. Kenapa? Singkatan semua kan itu. Itu dari lagu apa ya? Itu Bikali Rubah itu. Kayak sholawat Ustadz itu. Ya, seperti sholawat ya. Apa sholat badal, apa sholawat nariyah itu ya. Tapi dalam rangka menghafal ya metode. Iya, jadi memang kalau huruf itu nanti banyak yang dilagukan ya. Kalau yang pernah beli buku manhaji yang edisi terbaru itu ada satu PCD-nya itu untuk lagu-lagunya itu. Ya, jadi kalau saya beli manhaji yang lama nggak ada PCD lagunya ya, kumpulan lagunya, tapi yang terbaru kemarin saya belikan buat teman-teman itu ada paket PCD-nya untuk lagu-lagu itunya, lagu-lagu seperti huruf jar atau apa itu ada. Nanti insya Allah saya carikan dulu di ininya. Saya mintakan ke ustadznya nih yang bikin lagu-lagu biar nanti yang ada lagunya kita lakukan biar mempermudah menghafal sebenarnya ya. Nah, jadi ini adalah huruf jar ya, dari mulai B artinya dengan, kaf itu seperti, li milik, rubah betapa banyak, ila ke, ala atas, min dari, pi di dalam, an dari, wa demi, tak demi, hatta sehingga. Ini adalah huruf jar biasanya berada di awal atau sebelum isim. Atau kalau ada huruf jar ini, maka kalimat setelahnya pasti isim. Gitu aja. Contohnya nih ya. Nah, sekarang Bu Ria. Ayat pertama Bu, silakan baca Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ayat pertama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada kata bismi ya, Bu. Itu huruf pertamanya ba itu berharokat kasroh bi. Itu adalah huruf jar. Kemudian ismi. Nah, ini sebenarnya gini. Jadi kata bismi itu berasal dari kata bi sama ismi.
Nah, alifnya dihapus karena ada sukun, huruf keduanya sin sukun juga, ya kan? Maka dalam bahasa Arab nggak bisa dua sukun itu ada dua-duanya. Maka kalau ada sukun dua, itu yang pertama dihapus. Maka di sini bismi, alifnya dihilangkan. Asalnya bi sama ismi. Oke. Bu Ria, selain kata bismi, ada isim lain nggak, Bu? Allah Rahman Ar-Rahim. Rahman Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tandanya apa, Bu Ria? Ada Alif alif. lam. Alif lam. Kalau Allahi isim bukan? Isim Iya. juga. Tandanya apa, Bu? Alif lam. Alif. Alif lam. Kalau di sini juga coba oke. Allahi. Allahi ini selain tanda isimnya alif lam, siapa yang tahu nggak tanda isim lainnya? Bisa disambung. Kenapa, Bu Ria? Bisa disambung. Disambung. Karena Idofah, kata-katanya betul ya. Ingat, idofah ya. Bismillahi itu lafaz Allahnya selain tanda isim dengan alif lam juga Sambung. idofah ya. Ismi diidofahkan kepada Allahi. Bismillahi. Oke, betul. Oke. 2 ayat lagi ya. Tepuk tangan. Oh, boleh Pak Taka. Silakan. Enggak Pak. Terus Ya. lanjut, Oke. Kak. Lanjut. Kembali ke Bu Nafirin. Ayat kedua, Bu. Silakan. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Oke. Pada ayat kedua ini ada huruf kal ihni. Ada kata kal ihni. Itu kaknya adalah huruf jar. Ihninya isim dengan tanda apa, Bu? Huruf jar, Bu. Alif lam. Alif lam. Betul Ya. ya. Selain kal ihni, Bu, ada isim lain nggak, Bu Nafiri? Ada al-jibalu, al-manfush, Al-mampu. Tandanya apa? alif lam. Alif lam. Alif. Kalau watakunu itu isim apa fi'il, Bu Nafiri? Takunu itu fi'il mudhari, depannya ta. Iya, betul ya. Takunu adalah fi'il mudhari. Oke, Pak Hairul, silakan ayat ketiga. Halo. Ya, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ada lafaz Allah disebut isim. Kenapa lafaz Allah di sini disebut isim, Pak Hairul? Karena lam. mudhof, Pak. Dimudhof dengan alhamdulillah, Pak. Dimudhof. Idofah. Kalau idofah kenapa pakai alif lam alhamdulillah, Pak? Oh iya ya. Alif lam, alhamdulillah kan alif lam, Pak. Nah, ini Ya, kalau idofah lillahi. alif lamnya hilang, Pak. Oh ya, Pak, ngerti, Pak. Ini lillahi ini di awal dengan huruf jar, Pak. Li. Nah, ya. Lillahi. Ini tanda isimnya adalah huruf jar li. Nah, di sini alhamdulillah bukan idofah tetapi Mubtada. Mubtada, Pak. mubtada, ya. Mubtada. Kalimat pembuka awal. Alhamdulillah ini sebagai isim mubtada kan isim dengan tanda nomor 1 yaitu tanwin atau nomor 2 alif lam berada di awal ayat, ya kan? Ya. Alhamdulillah kan di awal ayat. Oke, jadi alhamdulillah adalah mubtada. Pak Khairul, selain alhamdulillahi ada isim nggak yang lain? Al-alamin, Pak. Al-alamin tanda isimnya apa, Pak Khairul? Dimulai dengan alif lam. Oke. Pak Taka, kata Robbi isim bukan? Isim. Kenapa isim? Karena nama Tuhan. Itu nggak ilmiah, Pak. Tanda isimnya apa? Tanda isimnya belakangnya kasroh. Iya, kasrohnya kenapa?
Ada yang tahu Robbi ini isim kenapa? Idhofah dengan Idhofah dengan al-alamin. alamin, Ustaz. Ya, idhofah dengan al-alamin ya. Oh, idhofah ya. Rabbil alamin adalah idhofah kepada al-alamin. Idhofah disambung ya, Ustaz. Nah, dengan ayat ini selesailah materi kita malam ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan. Baik. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan di grup aja WA ya, karena sudah malam, sudah lewat 9:30. Belajar nahu memang harus diulang-ulang ya, Ustaz ya. Oh iya, makanya kan saya tanya lagi, yang ada Pil saya tanya gitu kan, emang Nahu itu pelajarannya ya begitu, harus sering diulang. Tapi insya Allah nanti mulai pekan depan akan saya kasih kalimat-kalimat untuk yang mendekati kepada keseharian kita, agar kita bisa lebih bisa memahami lagi ya. Kalau ayat ini kan memang sudah baku, nggak bisa dibantah ya. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah menyelesaikan materi kita tentang isim dan tanda isim untuk beberapa tanda ya. Semoga yang saya sampaikan bisa dipahami, yang sudah paham semoga bisa diamalkan, yang belum paham sempurna semoga Allah berikan kemudahan untuk memahaminya dan bisa mengamalkannya, khususnya dalam membaca ayat-ayat Allah dengan benar. Mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.